sekarang coba deh kita lihat misalnya Sungai Ciliwung, Sungai Citarum, sungai-sungai besar di Indonesia itu pada umumnya di belakang rumah. Di belakang rumah. Apa implikasinya? Kemarin gempa Cianjur itu yang justru tidak menimbulkan korban walaupun terdampak adalah rumah panggung. Memang tidak mudah tapi harus terus dilakukan. Ya, LPBI berkomitmen untuk terus mendorong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa NU dimanapun berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum LPBI NU. Lebih tepatnya Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana yang ada di NU, Kang Aceh Hasan Sajili. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Baik Kang, ini kan Lembaga Penanggulangan Bencana. Yeah. Jadi dalam perjalanannya sampai terpilihnya Kang Aceh dimandatkan oleh NU menjadi ketua, visi misi kedepannya apa Kang? Iya, pertama bahwa kita tahu salah satu di antara tema besar NU atau Nahdlatul Ulama adalah merawat jagat ya. Iya. Merawat jagat itu artinya yang menjaga lingkungan. Bagaimana kita bisa memastikan agar alam yang kita nikmati saat ini, dunia yang kita sekarang hidup di dalamnya, betul-betul saya kira harus kita pastikan, kita rawat, kita jaga sehingga bisa menciptakan sustainabilitas bagi kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu soal lingkungan ya, itu harus menjadi gerakan kita bersama. Menjaga lingkungan itu harus menjadi gerakan kita bersama supaya apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua dengan berbagai macam kenikmatan dunia yang kita nikmati saat ini, ya harus kita jaga. Nah karena itu tugas kemanusiaan saya kira adalah bagaimana kita memastikan agar alam, lingkungan, dan berbagai yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Baik. Yang kedua, NU saya kira menjadi salah satu organisasi Islam terbesar yang memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk bisa memastikan agar lingkungan hidup ya, alam yang kita nikmati ini betul-betul bisa kita pelihara, kita rawat, kita jaga sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau kita merusak alam, ya otomatis alam juga akan merusak manusia dan lingkungan. Jadi karena itu sebagai sebuah gerakan, saya kira NU bukan hanya gerakan pemikiran, bukan hanya gerakan untuk bagaimana mempertahankan NKRI dan mengokohkan NKRI, tetapi juga isu tentang adaptasi perubahan iklim, isu tentang lingkungan, isu tentang penanggulangan bencana, itu merupakan isu yang menjadi tugas kemanusiaan yang harus kita emban bersama. Nah, ke depan tentu ada banyak saya kira tantangan yang dihadapi oleh manusia saat ini ya. Ada 5 tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia di dunia di level global saat ini. Pertama adalah kita tahu saat ini kita menghadapi pasca pandemi COVID ya. COVID yang harus menjadi agenda kita bersama untuk bagaimana kita menghadapinya, dan kita harus melakukan adaptasi terhadap kebiasaan baru kita. Pelajaran hampir 2 tahun kita menghadapi COVID ini kan memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bisa menghadapi lingkungan. Ya, bagaimana kita tidak bisa membayangkan ya dengan virus semua tatanan kehidupan
kita berubah secara drastis gitu. Termasuk tatanan ekonomi juga ya? Implikasinya tentu terhadap ekonomi, gaya hidup, budaya, dan berbagai hal. Itu kita bisa bayangkan, itu hanya virus yang tidak bisa kelihatan gitu ya. Iya. Tapi itu merubah kita semua. Jadi tantangan COVID-19 ini, dan saya kira masih sangat terasa bagaimana tadi yang disebut tantangan ekonominya juga beberapa negara mengalami resesi. Iya. Tapi alhamdulillah Indonesia tren ekonominya membaik ya, walaupun pernah menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi yang minus gitu. Dan bahkan saya kira kehidupan termasuk di pesantren pun juga harus melakukan adaptasi karena ya kita tidak bisa belajar tatap muka gitu ya. Iya, iya. Nah ini semua harus menjadi tantangan kita. Pertama soal COVID ya, yang kita rasakan saat ini. Yang kedua adalah tantangan climate change. Itu pasti akan merubah berbagai hal. Termasuk soal misalnya ketahanan pangan kita. Kan dulu kita waktu kita masih kecil kan untuk mengidentifikasi musim hujan itu kan sederhana. Kalau sudah memasuki masa itu pasti musim hujan itu. September, Oktober, November, Desember. Tapi sekarang sudah enggak lagi. Sekarang udah enggak. Jan, Feb, masih Jan, ada hujan. Feb, sampai Maret, sampai April, Juni, iya, sampai benar, Juni hujan. Apa implikasinya? Implikasinya banyak. Misalnya soal masa tanam yang berubah, dan itu berarti kan kita harus merubah siklus masa tanam gitu ya. Itu bisa dirasakan oleh masyarakat di level masyarakat yang paling bawah, petani. Iya, karena mempengaruhi produksi pangan. Betul, itu memproduksi pangan dan termasuk juga masa tanam gitu ya. Termasuk juga misalnya soal kapasitas produksi pangan yang harus diperhitungkan kembali. Apalagi kalau misalnya ada El Nina dan lain sebagainya, itu menjadi satu hal yang memang kita harus melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Juga misalnya soal bagi nelayan, kan kita bisa bayangkan pergeseran air laut ya, itu kan pasti akan mempengaruhi terhadap ketahanan perikanan kita. Jadi memang climate change ini tidak bisa kita anggap enteng karena ini menyangkut dengan perubahan berbagai hal. Ya, termasuk juga selain climate change juga soal isu-isu lain yang menyangkut dengan kebencanaan. Itu harus kita akui, apalagi Indonesia. Indonesia ini orang menyebutnya sebagai ring of fire. Iya. Ya, ring of fire. Jadi Indonesia berada pada cincin api, ya. Karena banyak sekali gunung-gunung berapi. Which is di situ kita beruntung, karena biasanya kalau daerah yang di dalamnya ring of fire itu tanahnya subur, betul, banyak mengandung kekayaan alam yang luar biasa, dan kita merasakan itu ya. Indonesia minyaknya melimpah, bauksit-nya, nikelnya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga menghadapi hantu bencana yang tidak mudah gitu. Ya kita setiap saat harus menghadapi kemungkinan bencana, entah itu gempa, di lautnya kita harus menghadapi tantangan tsunami, belum lagi bicara soal longsor, ya, belum lagi kita bicara soal cuaca ekstrim, belum lagi soal banjir dan lain-lain. Nah karena itu, karena kita berada pada ring of fire, maka sahabat kami di BNPB menyebutnya Indonesia ini supermarket bencana. Tidak ada jenis bencana yang tidak ada di Indonesia. Iya. Semua pasti ada. Ya, termasuk yang misalnya yang terakhir tahun 2018 yang lalu ada bencana likuifaksi di Palu ya. Nah, ini ya kita tidak bisa istilahnya itu melawannya kecuali kita melakukan mitigasinya. Nah, saya kira posisi LPBI menjadi penting
ya untuk berpartisipasi dalam bagaimana kita memastikan agar setidaknya juga warga Nahdien gitu ya memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi bencana. Nah, bencana itu sebuah keniscayaan di Indonesia, tinggalkan bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita siap atau tidak menghadapi bencana tersebut. Iya. Dan tidak bisa juga dilawan, karena itu sudah bagian dari proses sunatullah. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita melakukan apa yang disebut dengan mitigasinya. Misalnya, siapa yang bisa menghentikan tsunami misalnya? Iya. Kan sulit rasanya kita bisa menghentikan tsunami. Tapi tsunami bisa dimitigasi dengan cara misalnya kita harapkan tentu ada titik evakuasi. Jangan membangun bangunan yang memungkinkan bagi arus besar kalau terjadi gelombang yang cukup besar gitu. Kemudian masyarakat harus mulai mampu untuk mendeteksi jikalau terjadi tsunami dan lain-lain. Atau yang paling memungkinkan bagi proses pembangunan kita misalnya adalah bahwa kami selalu mendorong agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap peta-peta bencana yang ada di Indonesia. Dan saya kira sekarang ilmu pengetahuan sudah sangat maju untuk bisa mendeteksi mana satu daerah yang punya potensi, misalnya kontur tanahnya yang gampang sekali menimbulkan longsor, ya jangan bikin bangunan di daerah tersebut. Dan tapi kan kalau boleh saya bertanya, ini kan sebenarnya sudah sangat ideal ya untuk LPBI memandang beberapa bencana yang terjadi di Indonesia. Apakah juga LPBI bekerja sama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan? Karena kan pada kenyataannya kita tahu terkadang dengan sengaja juga masyarakat tahu nih bahwa di lereng gunung tidak boleh dibangun perumahan, tapi tetap dibangun. Tentu tugas utama dari menjaga agar seluruh tumpah darah Indonesia ini terjaga itu kan pemerintah. Menghindari dari bencana atau menyelamatkan diri dari bencana itu adalah tugas negara. Nah, kita gitu ya. LPBI bagian dari civil society yang berbasiskan pada organisasi Islam Nahdlatul Ulama tentu juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap upaya menyelamatkan warga negara itu. Iya. Nah, tapi tetap leading sektornya adalah negara. Ya. Nah, kita ikut serta berpartisipasi di dalam konteks itu. Nah, tinggalkan apa yang bisa kita kontribusikan terhadap upaya kita untuk menyelamatkan kemanusiaan ini, tugas kemanusiaan ini. Pertama tentu ya bagaimanapun kita sudah punya di pemerintah ada namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat pusat, di tingkat daerahnya ada BPBD. Ini sebagai komando dari penanggulangan bencana kita. Tapi ini tidak cukup. Perlu ada kontribusi masyarakat. Kontribusi masyarakatnya adalah salah satunya adalah LPBI ini. Kenapa LPBI menjadi sangat penting? Karena kita tahu bahwa NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yang pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan, tetapi kebijakan ini bisa efektif kalau menggandeng kekuatan civil society seperti NU melalui LPBI-nya ini. Misalnya, kalau saya kebetulan juga di Komisi 8 DPR RI yang bermitra dengan isu-isu kebencanaan. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebencanaan. Minimal peduli. Ya, tidak semua masyarakat tahu bahwa misalnya daerah yang ditempatinya itu memiliki potensi longsor, memiliki potensi tsunami, memiliki potensi adanya banjir gitu. Nah, kerap kali pemerintah tidak cukup efektif untuk bisa
mensosialisasikan tentang potensi-potensi kebencanaan yang saya sebut tadi sebagai ring of fire. Nah, tugas LPBI juga membantu dalam konteks bagaimana memastikan agar setidaknya warga Nahdien gitu ya memiliki awareness terhadap kebencanaan ini gitu. Nah, karena itu salah satu yang kita dorong melalui LPBI ini adalah bagaimana masyarakat memiliki, terutama masyarakat Nahdien, memiliki awareness ya, dan juga kapasitas untuk melakukan mitigasi bencana. Dengan cara misalnya, kita saksikan, misalnya di Jepang ya, Jepang itu potensi tsunami-nya luar biasa. Tapi masyarakatnya terbiasa untuk menghadapi gempa. Caranya ketika gempa, mereka sudah terbiasa. Ketika gempa, mereka tidak lari tunggang langgang, tetapi mereka mencari tempat untuk berlindung. Misalnya kalau di kantor ya di bawah meja dulu gitu. Kita belum terbiasa untuk melakukan itu. Iya, karena memang sosialisasi ke masyarakatnya juga tidak karena begitu intens. faktor sosialisasi dan kesadaran kita terhadap kebencanaan ini kan baru pasca terjadi bencana Aceh saja baru kita memiliki kesadaran terhadap bencana. Nah, tapi pemerintah harus dibantu. Dengan cara apa? Dengan cara kita sama-sama ayo memiliki kesadaran tentang mitigasi kebencanaan ini. Termasuk juga di dalamnya misalnya ya, kita bersama dengan lembaga lain di NU seperti LP Ma'arif gitu. Kita mendorong kurikulum tentang kebencanaan yang masuk di pesantren, di madrasah gitu ya. Supaya apa? Supaya dari sejak dini ya, masyarakat sudah memiliki satu orientasi tentang pentingnya mitigasi bencana gitu. Apakah ini menjadi satu program juga ke depannya selaku Kang Aceh sebagai anggota DPR? Tentu. Makanya itu yang saya bilang tadi, LPBI mendorong ya proses mitigasi bencana terutama di kalangan Nahdien agar ya masyarakat memang harus terbiasa menghadapi bencana itu. Ya, dan kita tahu misalnya data tahun 2021 aja tahun yang lalu ya, bencana kita hampir 5.402. Itu jumlahnya cukup banyak dan itu menewaskan 728 orang. Ya, belum lagi kita bicara soal COVID. Kalau COVID kita anggap kasus tersendiri lah. Tapi kalau bencana seperti erupsi gunung api, kemudian gempa bumi, kekeringan, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, itu terjadi di tahun yang sama dan memakan korban yang cukup banyak. Nah, tugas negara dibantu oleh kita tentu adalah memberikan satu edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana tersebut gitu. Nah, tahun 2022 saja hampir 2.654 kasus kebencanaan di kita dan menewaskan 156 orang yang meninggal ya. Yang mengungsi hampir 3 juta. Jadi cukup besar gitu ya potensi bencana di Indonesia. Nah, karena itu tugas untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia ini selain negara dan juga tugas LPBI membantu dalam konteks bagaimana melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia tersebut gitu. Iya, ada yang menarik ketika terjadi turnamen bola ya. Itu kan masyarakat Jepang dengan sadar memungut sampah bahasanya di stadion. Nah, ini kan ada kalau bahasa Jawanya itu jomplang ya. Bahwa masyarakat Indonesia itu kan pecinta bolanya banyak. Tapi tidak banyak juga yang sadar akan kepedulian lingkungan. Betul. Nah, ya itu fenomena yang terjadi di kita, padahal kan kita tahu kalau di pesantren kan kita dulu selalu punya pepatah an-nadhafatu minal iman gitu ya, kebersihan itu bagian daripada iman. Tapi kerap kali itu hanya sekedar lip service, ya. Kesadaran normatif ini harus dibumikan oleh kita dalam konteks juga soal penanggulangan bencana. Makanya saya kira ya di pesantren-pesantren, alhamdulillah kan sekarang kesadaran tentang misalnya pesantren hijau, salah satu program dari LPBI bersama dengan lembaga yang lain sudah
bergulir. Iya. Kita juga di LPBI yang sudah bergulir adalah program bank sampah, ya. Betul. Ini juga menjadi salah satu yang menarik, ya, bagian dari bagaimana kita menjaga dan merawat lingkungan yang dimiliki oleh kita. Kemudian juga kita mendorong program seperti perhutanan sosial, menjaga supaya hutan kita jangan sampai dipakai, dibabat gitu ya, Iya, itu kayak peralihan fungsi. Ya, terjadinya alih fungsi. Dan saya juga menyaksikan misalnya di dapil di daerah saya di Kabupaten Bandung itu beberapa daerah yang dulu merupakan daerah resapan air berubah karena alih fungsi menjadi lahan pertanian tanaman hortikultura. Sebelumnya adalah tanaman keras, kehutanan. Tapi karena kebutuhan ekonomi seiring dengan semakin populasi yang semakin besar, orang kan harus makan. Maka kemudian caranya ya alih fungsi lahan tersebut menjadi tanaman hortikultura. Padahal dengan resiko yang mereka sudah mengira-ngira akan Tentu, terjadi. kalau terjadi misalnya hujan ekstrim, maka ya otomatis sedimentasinya akan mengalami pelapukan dan akhirnya kita tahu misalnya saat ini di Jawa Barat itu ada sungai namanya Sungai Citarum, ya, yang terus mengalami sedimentasinya, mengalami kenaikan. Sehingga setiap kali terjadi hujan maka otomatis akan terjadi banjir. Betul. Nah, kesadaran akan lingkungan ini juga penting dimiliki oleh kita. Apalagi kalau kita juga bicara soal lingkungan hidup akibat implikasi dari climate change, perubahan iklim, cuaca ekstrim dan lain-lain. Jadi ya kita jangan menganggap enteng ya soal lingkungan ini gitu. Termasuk juga kita selalu mengingatkan tentang tata ruang kita. Agar tata ruang kita ini jangan hanya sekedar mendorong misalnya pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur yang tanpa memperhatikan tata ruang yang friendly terhadap lingkungan. Ya. Betul. Termasuk juga aspek kebencanaan. Saya ambil contoh ya kasus likuifaksi yang terjadi di Palu gitu ya. Ada satu daerah di situ Petobo. Dulu tahun 1960-an pernah terjadi tsunami, hal yang serupa. Tapi kemudian 30 tahun kemudian orang lupa pernah terjadi bencana di situ dan diperbolehkan untuk membangun bangunan di tempat itu kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Ya bencana. Jadi aspek tata ruang pun juga ya selain memperhatikan aspek lingkungan juga harus disaster orientation. Harus memiliki orientasi terhadap kebencanaan. Itu penting sekali untuk bisa memastikan ya ini soal nyawa yang harus kita pertaruhkan gitu. Tapi bukankah pembangunan tata ruang itu sendiri melalui persetujuan dari pemerintah di daerah masing-masing? Ya tentu harusnya ya persetujuan itu juga harus dipertimbangkan kajian tentang aspek lingkungan. Iya. Dan ya tentu ada AMDAL ya, analisis dampak lingkungan, saya kira itu sudah ada di dalam bagian dari tata ruang. Lebih spesifik lagi menurut saya adalah ya soal kebencanaan. Gitu. Misalnya ya saya ambil contoh. Di Indonesia ini bantaran sungai ya selalu dijadikan sebagai belakang rumah. Iya. Iya betul itu kan. Ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di Eropa, depan rumah. Bantaran sungai itu dijadikan sebagai depan rumah. Iya. Apa implikasinya? Ini kan soal budaya, mindset, kebiasaan. Kalau di depan rumah, pasti dia akan jaga sungai tersebut. Tetapi kalau menjadikan sungai di belakang rumah, pasti dijadikan sebagai tempat pembuangan. Betul.
pembuangan limbah lah, tinja dibuang ke situ lah, Sampah, plastik. sampah plastik Iya, segala betul, macam. betul. Tapi sekarang coba deh kita lihat misalnya Sungai Ciliwung, Sungai Citarum, sungai-sungai besar di Indonesia itu pada umumnya Di belakang rumah. di belakang rumah. Apa implikasinya? Ya kotor. Nah, tentu implikasi lebih jauh dari dampak tersebut adalah ya rusak, ya mengalami sedimentasi. Tapi kalau dilihat dari sisi perbaikan ke depan, ini kan bukan hal yang mudah mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Memang tidak mudah, tapi harus terus dilakukan. Ya, LPBI berkomitmen untuk terus mendorong itu. Ya, mendorong sosialisasi, edukasi melalui instrumen khutbah atau materi-materi khutbah, melalui kurikulum kebencanaan di madrasah, di pesantren gitu ya. Itu penting, ya, harus dimulai. Kalau tidak, ya kita tidak bersahabat dengan alam. Betul. Ya, jadi makna dari merawat jagat itu menurut saya juga salah satunya adalah itu, ya, memastikan supaya lingkungan kita betul-betul bisa terjaga. Kalau kata sahabat saya, Pak Jenderal Doni, mantan Kepala BNPB, beliau menyebutnya kita jaga alam, alam yang akan jaga kita. Betul. Kalau kita tidak menjaga alam, ya kita pasti ini sama alam juga, gitu ya. Digerus juga oleh alam dengan kondisi alam itu. Jadi karena itu keberadaan LPBI memang akan kita dorong sedemikian rupa gitu ya, agar bagaimana masyarakat terutama kalangan Nahdliyin memiliki satu kesadaran tentang pentingnya merawat alam, menjaga lingkungan, ya. Nah, kalau kita mampu untuk merawat dan menjaga lingkungan, maka ya insya Allah kita juga akan dijaga oleh alam. Problem yang kita hadapi saat ini kan orientasi kita juga dalam menghadapi bencana masih dalam konteks reaktif. Iya. Belum melakukan mitigasi. Iya, betul. Pada saat bencana baru kita turun sibuk gitu ya, menghadapi bencana. Sejatinya tidak begitu. Sejatinya adalah bahwa potensi kebencanaan yang bisa dideteksi sekarang ini oleh teknologi, oleh ilmu pengetahuan, itu bisa kita petakan, lalu bagaimana kita menghadapinya, gitu ya. Darul mafasidnya itu harus dipastikan, jangan sampai kita betul-betul terjerembab ke dalam kerusakan, tahalukah gitu. Mitigasi itu kan sebetulnya adalah darul mafasid, ya, menghindari terjadinya kerusakan. Mitigasi itu adalah juga bagaimana kita bisa memastikan agar kemafsadatan yang diakibatkan dari kerusakan alam ini bisa kita hindari. Caranya ya tentu kita dengan kemampuan ilmu pengetahuan, kita bisa mengidentifikasi mana daerah-daerah yang berpotensi kalau banjir, maka kita hindari, jangan sampai terjadi misalnya kerusakan gunung akibat dari alih fungsi lahan gitu di hulu. Kita sama-sama ayo melakukan reboisasi, ya kan? Yang kedua, misalnya di daerah yang berpotensi terjadi longsor, ayo kita desak kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, jangan bikin gedung di situ, atau pemukiman di situ karena berpotensi terjadi banjir. Atau katakanlah memang daerah tersebut memiliki potensi gempa, katakanlah, oke, kita tidak bisa menghindar untuk tidak tinggal di situ. Tapi ya rumah kita ya yang betul-betul tahan gempa gitu. Seperti halnya di Jepang gitu misalnya ya. Nah, makanya saya selalu mendorong termasuk kepada BNPB misalnya supaya kalau membangun rehabilitasi dan rekonstruksi di Cianjur, buat rumah yang tahan gempa. Ya. Bahkan Mbak Leni ya, kita tahu
kemarin gempa Cianjur itu yang justru tidak menimbulkan korban walaupun terdampak adalah rumah panggung. Oh gitu. Tapi rumah yang sudah tembok gitu ya, justru di situ ada korban. Mungkin karena konstruksi bangunan. Dan makanya itu yang saya bilang gempa. tadi. Iya. Itulah ya, kalau dimungkinkan ya kita bersahabat dengan alam. Salah satunya adalah kalau di daerah-daerah yang punya potensi gempa ya tentu kita buat konstruksi bangunan yang betul-betul tahan gempa. Atau setidaknya kalaupun terjadi kerusakan tetapi tidak menimbulkan korban yang akibat misalnya tertimpa bangunan. Ya. Nah, hal-hal semacam ini ya saya kira harus menjadi concern kita bersama karena ini menyangkut dengan nyawa, ya, keselamatan dan kemanusiaan. Iya, Kang Aceh, ada satu pertanyaan sebelum satu pertanyaan terakhir. Selaku anggota DPR RI di Komisi 8, tentunya kan pasti memikirkan betul problem sampah di Indonesia ini sendiri. Ini bagaimana cara pemerintah bersama dengan legislatif dan bersama dengan LPBI menangani atau minimal program ke depan yang akan disosialisasikan terkait sampah? Iya, memang kalau kita lihat ya salah satu kontribusi besar terhadap bencana dan juga kerusakan lingkungan adalah maraknya sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Dan ini saya kira harus menjadi concern kita. Nah, kami tentu prihatin jika tidak ada proses pengendalian terhadap penggunaan terutama sampah yang yang mengandung plastik itu. Karena itu memang mesti ada regulasi secara khusus ya terkait dengan penggunaan sampah plastik itu. Ya. Kalau sampah yang sifatnya organik tentu saya kira sekarang ini kan sudah gencar dilakukan oleh baik oleh pemerintah maupun kalangan civil society termasuk di LPBI. Misalnya kita mendorong bank sampah, ya, memisahkan antara sampah organik dan non organik gitu. Dan itu kan semua pasti akan ada manfaatnya jika memang bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, baik secara ekonomi maupun secara kebersihan. Nah, kan kita juga tahu sekarang ini lagi didorong apa yang disebut dengan ekonomi sirkuler, ya, ekonomi sirkuler. Jadi bagaimana mendaur ulang, ya, memproduksi dan mereproduksi kembali, ya, produk-produk yang memang bisa direvitalisasi. Dan saya kira itu juga bagian dari mendorong supaya jangan sampah ini justru bisa menimbulkan bencana kemadaratan. Nah, kami tentu di LPBI juga sudah banyak ya program-program pengelolaan sampah di pesantren, bank-bank sampah juga saya kira di daerah sudah menjadi salah satu kegiatan dan aktivitas masyarakat. Tadi ini menurut saya cukup baik ya, kesadaran semacam itu. Kita bisa bayangkan ya, Jakarta yang begitu, katakan kita ambil contoh seperti Jakarta yang begitu padat dengan jumlah hampir 9 juta penduduk gitu ya. Kalau setiap hari buang sampah, kita nggak bisa bayangkan bagaimana berapa ton rasanya. Belum, nah tapi kalau misalnya itu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik gitu ya, tentu akan ada banyak. Misalnya salah satu menurut para ahli efektivitasnya akan bisa digunakan sebagai tenaga listrik ya dengan inisiator gitu ya. Itu cukup baik gitu ya. Karena itu maka menurut saya gerakan untuk mengelola sampah salah satunya melalui bank sampah saya kira juga harus menjadi kesadaran bersama. Kita pun juga di kalangan pesantren juga saya kira juga sama tuh. Kalau jumlah santrinya ribuan, buang sampahnya terkelola dengan baik, juga bisa memiliki ekonomi sirkuler sebetulnya ya dengan bank sampah itu. Kita pisah mana sampah organik, mana sampah non organik, dan saya kira
di beberapa daerah misalnya di Jawa Timur kemarin waktu saya menghadiri acara rapat koordinasi wilayah LPBI NU se-Jawa Timur, ada beberapa pesantren yang sudah melakukan itu, dan saya kira which is bagus ya untuk memberikan kesadaran juga kepada para santri sudah mulai hidup secara lebih bersih dan mendorong ekonomi sirkuler itu. Baik, menjelang 1 abad NU, ini kan pertanyaan terakhir ini artinya. Jadi 7 Februari 2023 adalah agenda besar 1 abad NU. Kemudian memasuki abad kedua, kita mau mendengar bocoran sedikit nih terkait bagaimana LPBI untuk abad kedua NU. Iya, kami beberapa teman-teman LPBI, relawan LPBI dalam merayakan 1 abad Nahdlatul Ulama ini, alhamdulillah banyak yang terlibat aktif di dalam kepanitiaan, termasuk nanti memeriahkan perayaannya di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Salah satunya adalah kita akan memperbanyak relawan, ya, dengan cara ya itu tadi, karena kan ribuan orang datang, pasti jutaan orang juga datang ke Jawa Timur. Artinya akan banyak sampah. Akan banyak sampah. Kita akan meminta, akan menerjunkan para relawan LPBI di Jawa Timur untuk terlibat aktif dalam, nggak boleh ada sampah yang tercecer di dalam acara itu. Nah, tapi semangat yang kita cukup berbangga hati dari 1 abad Nahdlatul Ulama ini, ada tema besarnya adalah merawat jagat. Betul. Nah, artinya apa? Keberadaan semangat merawat lingkungan, ya, itu adalah satu orientasi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Ya, peradaban kita ini akan maju kalau juga alamnya terjaga. Iya. Tidak mungkin kita bisa membangun peradaban kalau lingkungannya rusak. Peradaban maju pasti dibangun karena lingkungan, baik lingkungan alamnya, ekonominya, sosialnya, politiknya, itu dibangun berdasarkan atas semangat etis. Dan saya kira NU yang memiliki semangat Ahlus Sunnah wal Jamaahnya tentu memiliki semangat menjaga etika lingkungan itu supaya alam kita betul-betul bisa terawat dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu ke depan ya, saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, tantangan yang dihadapi oleh umat manusia itu, ya, terutama adalah soal perubahan iklim. Itu yang tidak bisa dihindari. Pasti, misalnya ya, cuaca ekstrim itu akan menghadapi kita semua, dihadapi oleh kita semua. Tinggal persoalannya bagaimana kita bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan tersebut. Iya. Nah, kesadaran untuk menghadapi lingkungan itu harus dimiliki oleh kita semua, ya. Selain bahwa kita tentu memiliki keyakinan dan terus mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Tapi karena harus ada ikhtiar dari manusia untuk bagaimana lingkungan ini bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Misalnya di dalam tradisi kita, tradisi ajaran agama kita, misalnya pada saat kita ada angin kencang, kan kita diminta untuk mengumandangkan adzan, meminta petunjuk kepada Allah, gitu. Bahwa memang kekuatan yang besar ya hanya Allah. Ya, tapi kita juga tidak bisa diam, kita harus berikhtiar, gitu. Nah, di atas segalanya, ya merawat jagat, menjaga lingkungan, ya, menghindari dari potensi bencana, melakukan mitigasi terhadap berbagai kemungkinan terjadinya bencana alam, itu merupakan perintah dari agama kita, gitu. Karena itu saya kira upaya kita untuk terus
menjaga lingkungan, memelihara alam, kemudian memitigasi bencana, ya, bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi kekayaan alam kita tanpa merusak lingkungan merupakan agenda penting dalam konteks kita menjaga alam kita, menjaga merawat lingkungan kita. Baik, Kang. Satu kalimat ampuh dari Kang Aceh nih untuk pemirsa NU sekalian yang sedang menyaksikan podcast kali ini. Sampaikan kepada khususnya muda-mudi. Nah, ini kan sering banyak problematika muda-mudi terkait kepedulian lingkungan. Sampaikan kepada pemirsa ketika hadir dalam satu abad NU, apa yang harus dilakukan selain menerjunkan tim dari relawan LPBI NU. Ya, saya tentu mengundang kepada seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda, bahwa NU tidak hanya menjadi gerakan pemikiran keagamaan, tetapi juga menjadi sebuah gerakan lingkungan, agar lingkungan kita ini betul-betul bisa terawat. Kami yakin kalau kita merawat lingkungan, maka kita pun juga akan dirawat oleh lingkungan. Itulah makna sesungguhnya dari adaptasi terhadap perubahan iklim yang dihadapi oleh kita. Saya kira demikian, Mbak Lini. Baik, Kang Aceh Hasan Sajili, terima kasih telah hadir di podcast Sama-sama. NU Suara NU. Saya menunggu kedatangan waktu jenengan di episode selanjutnya setelah satu abad NU. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa NU dimanapun berada yang setelah menyaksikan edisi kali ini, poin yang penting adalah merawat jagat, peduli lingkungan, maka kita akan dirawat oleh alam itu sendiri. Sekian dari saya, Leni, host podcast NU. Sekian, wallahu muwaffiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.